Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raju Ikramullah dengan NPM 2504 111 011 00127. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan peran dan cakupan pekerjaan insinyur. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama M. Altaf Kamil, yang kedua Abdullah Dimat, dan yang ketiga Muhammad Fadil. Ini saya akan menjelaskan cakupan pekerjaan insinyur. Yang pertama adalah design, development, implementasi, maintenance, dan manajemen. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat tentang cakupan pekerjaan seorang insinyur. Pertama, insinyur berperan dalam desain, yaitu merancang konsep atau solusi teknis yang aman dan efisien. Biasanya menggunakan software CAD untuk membuat rancangan yang sesuai standar. Yang kedua, ada development, yaitu mengubah desain menjadi model nyata atau prototipe, supaya bisa diuji apakah sesuai dengan kebutuhan dan standar. Ketiga, ada implementasi, yaitu penyerapan hasil desain ke dunia nyata, misalnya pembangunan infrastruktur, instalasi sistem, atau pengembangan software. Yang keempat, ada maintenance, yaitu memastikan sistem yang sudah dibuat tetap berfungsi baik, melakukan perawatan serta troubleshooting jika terdapat permasalahan. Dan terakhir, manajemen proyek, yaitu mengatur waktu, biaya, tenaga kerja, dan sumber daya agar proyek berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan target. Pentingnya manajemen proyek bagi pekerja insinyur. Kenapa manajemen proyek penting bagi insinyur? Kenapa manajemen proyek penting bagi pekerja insinyur? Yang pertama adalah mengatur waktu, biaya, tenaga kerja, dan kualitas. Membagi tugas dan sumber daya dengan efisien, mengendalikan risiko selama proyek, dan memastikan proyek selesai sesuai target. Nah, inilah kenapa manajemen proyek sangat penting bagi insinyur, karena setiap proyek melibatkan banyak aspek. Dengan manajemen yang baik, risiko bisa dikendalikan, tugas lebih terorganisir, dan hasil akhir bisa sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Jadi secara singkat, pekerjaan insinyur itu tidak hanya membuat desain, tetapi juga mengembangkan, menerapkan, merawat, sekaligus mengatur jalannya proyek agar berhasil dengan baik. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Altaf Kamil dengan NPM 2504 1110 11000074. Saya akan melanjutkan presentasi kami dan saya akan menjelaskan sedikit tentang peran insinyur dalam fase pemeliharaan sistem atau infrastruktur. Fase pemeliharaan sistem atau infrastruktur, insinyur berperan pertama, melakukan monitoring rutin. Artinya, insinyur melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan semua komponen berjalan sesuai fungsinya dan mendeteksi masalah sejak dini. Kedua, perawatan preventif. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah kerusakan yang bisa saja muncul sehingga sistem tetap stabil tanpa menunggu ada gangguan besar. Ketiga, perbaikan ketika terjadi gangguan agar sistem tetap berjalan optimal. Jika ada masalah atau kerusakan, insinyur segera melakukan perbaikan supaya sistem bisa kembali berfungsi normal dengan cepat. Keempat, bertanggung jawab melakukan pembaruan komponen sesuai kebutuhan. Komponen yang sudah usang atau tidak relevan diganti dengan yang lebih baru agar kinerja sistem tetap efisien dan up to date. Kelima, menjaga aspek keamanan dan keselamatan. Insinyur memastikan sistem aman digunakan baik dari sisi teknis maupun operasional sehingga tidak menimbulkan risiko bagi pengguna. Dan yang terakhir, keenam, menyusun dokumentasi sebagai bahan evaluasi setiap aktivitas pemeliharaan dicatat agar bisa menjadi acuan, evaluasi, dan pembelajaran untuk pengelolaan sistem di masa depan.
Dengan begitu, insinyur memastikan sistem tetap andal, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Harimad dengan NPM 2504110110110089. Saya berasal dari Prodi Teknik Komputer. Contoh nyata implementasi pekerjaan insinyur banyak kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang pertama, jalan raya. Para insinyur merancang lapisan aspal, sistem drainase, dan tanah dasar agar tahan lama dan aman dilintasi oleh kendaraan berat. Yang kedua ada instalasi listrik. Instalasi listrik sering kita temukan di rumah kita masing-masing, seperti stop kontak, lampu, MCB, dan sebagainya. Mereka dirancang agar aman dari konsleting. Kemudian ada lampu merah atau traffic light, yang menggunakan sensor untuk mengatur durasi lampu otomatis. Kemudian selanjutnya ada panel surya. Para insinyur merancang sistem konversi energi matahari menjadi listrik yang bisa kita gunakan di rumah agar tegangan listrik kita tidak mahal. Kemudian ada smartphone. Smartphone sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka adalah salah satu contoh nyata implementasi pekerjaan insinyur. Kemudian ada di dalam smartphone ada aplikasi seperti aplikasi Gojek yang menggabungkan GPS, pembayaran digital, dan AI untuk mencari driver terdekat. Kemudian ada kemasan makanan, contohnya proses pengemasan mie instan seperti Indomie agar tahan lama tanpa pengawet berbahaya, dan sebagainya. Setiap hari kita melakukan 20 hasil karya insinyur tanpa sadar, seperti dari sikat gigi yang terbuat dari material plastik yang dirancang oleh para insinyur teknik kimia, hingga tempat tidur yang terbuat dari struktur kayu atau baja yang dihitung oleh para insinyur teknik sipil. Tanpa insinyur, kita tidak bisa menikmati kehidupan yang kita rasakan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NPM 25041101100123. Berikut cara insinyur memastikan hasil pekerjaannya sesuai standar keselamatan dan regulasi. 1. Memahami dan menerapkan standar keselamatan dan regulasi yang berlaku. 2. Mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah-langkah untuk menguranginya. 3. Memilih metode dan bahan yang aman dan sesuai untuk proyek. 4. Menguji dan memeriksa hasil pekerjaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar. 5. Mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditetapkan untuk mencegah kecelakaan. 6. Berkolaborasi dengan ahli lain untuk memastikan kesesuaian dengan standar keselamatan dan regulasi. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, insinyur dapat memastikan bahwa hasil pekerjaannya aman dan sesuai dengan standar keselamatan dan regulasi yang berlaku. Jadi, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.